benda ini ya, ini berada di level terbawah dari struktur. Dalam seluruh penemuan artefaktual yang ada pada masa Kerajaan Majapahit, kita mendapatkan banyak hal yang masih samar-samar, gelap, serta berbagai macam misteri-misteri yang belum dipecahkan dan bagian-bagian yang masih fragmentaris. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kita telah mengenal Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan besar di Indonesia pada masa lampau. Kerajaan ini telah mencapai puncak kebesarannya dan keemasannya pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada waktu itu, kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Majapahit sangat luas. Kerajaan ini memiliki pengaruh di seluruh Nusantara, bahkan terhadap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Ya, nah kali ini kami ekskavasi penyelamatan di suatu Sumpak ya. Nah ini kita sama dengan Porapar Kabupaten Mojokerto ya. Nah ini saat ini menggali di sebelah selatan dari pagar selatan ya. Nah ini kita temukan ada beberapa struktur. Nah di depan agak bawah dari struktur ini ya, yang paling barat sisi selatan. Nah ini kita dapatkan benda sedang fragmen ya. Nah ini kami juga pecahan dari keramik. Nah ini berbahan misalnya stoneware, jadi yang digunakan adalah dari bebatuan ya, yang kemudian dengan panas tinggi seperti itu. Namun di sini kita lihat tidak ada glasur ya, seperti lapisan tipis seperti kaca itu ya. Nah ini lebih kasar seperti ini. Nah kita lihat di sini ada semacam bentuk melingkar-melingkar seperti ini ya. Nah, ini kita dapat informasi bahwa ini dulu dibuat dengan teknik roda putar. Itu. Nah, keberadaan benda ini ya, ini berada di level terbawah dari struktur. Ya, dan kita lihat di sini di sekitarnya didapatkan adanya bata-bata yang tidak teratur. Jadi tanah di sini dulu tidak teraduk juga, dan keberadaan benda ini berada di bawah dari struktur ya. Ini membuktikan bahwa di sini area sini telah teraduk. Jalan lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang paling utama di Kerajaan Majapahit adalah sungai-sungai besar seperti Berawan, Solo, dan Kali Berantas, serta yang lainnya. Sungai-sungai tersebut menghubungkan kota-kota dan tempat-tempat perdagangan yang terletak di sepanjang perairan tersebut, baik yang ada di daerah pedalaman maupun yang ada di daerah dekat pantai. Beberapa prasasti yang berasal dari zaman Majapahit, bahkan yang berasal dari zaman sebelumnya, telah menunjukkan kepada kita bahwa lalu lintas melalui sungai ini telah menduduki tempat yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Letak ibu kota kerajaan Majapahit selain didirikan karena faktor pertimbangan magis dan sakral, juga karena pertimbangan faktor teknis dan strategis. Letak strategis yang dekat dengan Sungai Brantas, serta pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah pesisir utara Jawa, sangat menguntungkan dalam perdagangan dan pelayaran internasional. Sehingga Majapahit mampu dan dengan mudah berdagang dengan negara-negara internasional pada waktu itu, seperti Turki, Arab, Persia, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Bahkan sumber historis yang berasal dari Arab dan Tiongkok menyebutkan banyak koloni-koloni para pedagang asing yang tinggal di pantai Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Sudah tentu keberadaan koloni-koloni para pedagang asing ini telah menimbulkan pengaruh yang luas terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat setempat. Majapahit telah mengekspor hasil bumi dengan sangat besar, berupa beras, lada, cengkeh, pala, kayu sapan, kayu gaharu, dan kayu besi. Sedangkan produk-produk impor yang didatangkan dari negara-negara asing tersebut antara lain emas, permata, kain sutra, keramik, porselen, dan uang kepeng dari Tiongkok. Sehingga berbagai macam penemuan artefaktual yang ditemukan di ekskavasi-ekskavasi di situs-situs kerajaan Majapahit, termasuk di ekskavasi situs Gemekan ini, akan kita dapatkan berbagai macam pecahan keramik dari Tiongkok maupun berbagai macam porselen dan keramik dari Asia Tenggara. Tentunya pesatnya perdagangan dan pelayaran yang aman di Asia Tenggara didukung oleh Angkatan Laut Majapahit yang kuat sehingga bisa mengusir berbagai macam bajak laut. Semoga berbagai macam penemuan artefaktual ini akan membuka sebuah wacana dan penelitian tentang pesatnya pelayaran dan perdagangan yang cukup ramai pada masa kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya, yaitu pada abad ke-14 Masehi. Bangsa yang besar akan selalu memahami sejarahnya sebagai inspirasi, motivasi, dan cerminan untuk menata kehidupan yang akan datang, terutama bagi generasi muda saat ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.